Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How do you do? Alright, before go to the material, I would like to introduce myself to you. I am Yadi Sujadi, English teacher from SMP 2 Lumbung. Before we begin our lesson, let's pray. Begin. Finish. Buku yang kita pergunakan yaitu buku yang berjudul Excellent at English, English for SMP and MTS Grade 7 yang sudah kalian dapatkan. Baiklah, kita mulai saja bab 1 atau chapter 1. Di chapter ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari, yaitu topik greet atau ucapan salam, introduce myself yaitu memperkenalkan diri, and take leave atau ucapan selamat tinggal. Okay, look at the dialogue and listen of me. Dialogue 1. Dimas meet Nelsa on their way to school. Good morning, Nelsa. Morning, Dimas. Nice day, isn't it? Yes, it is. Ya, di dialog ini Dimas bertemu Nelsa. Dimas menyapa dengan kalimat good morning dan Nelsa menjawab dengan kalimat yang sama, yaitu good morning. Jadi kalau ada orang menyapa good morning, kita respon lagi atau jawab lagi dengan good morning. Nah, di sini ada tambahannya untuk Nelsa dengan kalimat nice day, isn't it? Itu bisa dimaknakan hari yang indah. Dialog 2, situasinya Ruli bertemu dengan Iqbal di depan rumahnya. Ruli menanyakan kepada Iqbal mau kemana dengan kalimat, "Hi Iqbal, going somewhere?" Iqbal menjawab kembali dengan kalimat, "Hi Ruli, I'm going to Satria's house." Jadi Iqbal mau ke rumahnya Satria. Dan Iqbal balik bertanya lagi, menanyakan Ruli mau kemana dengan langsung dengan kalimat "and you?" Nah, Ruli menjawab dia akan pergi ke toko yang di pojok. Nah, setelah itu mereka berpisah dan Iqbal mengucapkan kalimat bisa dengan kalimat see you. Jadi see you di sini bisa maknanya dengan goodbye itu sama. Baiklah, di dialog 3 ini situasinya Randy datang ke rumah Satria untuk menyelesaikan tugas. Dan saat itu ibunya Satria sedang membaca koran di beranda. Randy menyapa ibunya Satria, yaitu Mrs. Kusuma, dengan kalimat good evening. Nah, good evening itu bisa dimaknakan selamat sore. Tapi bisa diartikan lagi selamat malam kalau sudah menjelang malam mendekati pukul 9 malam. Isn't Satria home? Nah, untuk menanyakan apakah Satria ada di rumah, Randy menanyakan dengan kalimat isn't Satria home? Nah, Mrs. Kusuma atau ibunya Satria menjawab sapaan dulu Randy dengan mengulang kata good evening, Randy. Come on, in. Jadi, ayo masuk. I think he is doing something in his room. Saya kira dia, maksudnya Satria, sedang mengerjakan sesuatu di ruangannya. Let me call him. Nanti akan saya panggilkan. Nah, Randy menjawab dengan thank you, ma'am. Nah, untuk menyapa Bu bisa dengan kata ma'am. Baiklah, anak-anak, untuk sapaan dalam bahasa Inggris. Di sini ada beberapa sapaan. You say good morning from 1 o'clock in the morning to 12 o'clock at noon. Jadi gini, kita menyapa good morning itu mulai dari pukul 1 dini hari sampai jam 12 siang. Nah, itu mau jam 8 pagi, jam 2 pagi, itu mengucapkan atau menyapa orang itu di bahasa Inggris pakai good morning.
You say good afternoon from 12 p.m. to 6 p.m. Nah, kita menyapa orang dalam bahasa Inggris itu memakai good afternoon dari pukul 12.01 siang sampai jam 6 sore. Itu menyapanya pakai good afternoon. Berikutnya, you say good evening from 6 p.m. to 9 p.m. Dan kita menyapa good evening itu bisa dimaknakan selamat sore atau selamat malam itu dari pukul 6.01 sampai pukul 9 malam. Nah, adapun kita mengucapkan good night ketika kita berpisah dengan orang itu di malam hari. Kalau bertemu kita menyapa dulu dengan good evening. Kalau berpisah kita menutupnya dengan good night dan dilanjutkan dengan say goodbye atau see you. Dan itu bisa untuk night itu atau good night itu bisa dimaknakan selamat tidur. Nah, jadi kalau di Inggris untuk mengucapkan selamat tidur itu bisa dengan kata good night. Misal selamat tidur Bu, bisa good night Mom. Itu bisa dimaknakan selamat malam, juga bermakna selamat tidur. Nah, itu beberapa sapaan sesuai dengan waktu yang dipergunakan dan mudah-mudahan dari materi ini kalian ada sedikit pencerahan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Semangat terus ya, meskipun kita masih belajar online, Bapak yakin tidak ada hambatan kalau kita punya semangat yang tinggi. Untuk latihannya di sini ada exercise. We will make a list of people we greeted in English today. We will use tabel and do it like the example. Nah, di sini ada latihan, ada list orang-orang di sini dan kita harus menyapanya memakai bahasa Inggris sesuai dengan waktu yang terjadi. Kalian lengkapi sapaannya. Nomor 1 dan nomor 2 itu sebagai contoh. Di sini ada who itu orang atau siapa. Di sini ada what time jamnya dan what did you say. Terus kita harus mengucapkan apa. Di sini contoh untuk nomor 1 untuk Nyoman. Nah, waktunya 6.30 AM jadi 6.30 pagi. Jadi kita menyapanya dengan good morning. Bisa disebutkan namanya good morning Nyoman. Nah, gitu. Untuk yang nomor 2 itu Mr. Eric. Itu bertemunya jam 10 malam. Jadi PM itu malam ya. Jadi kita dengan menggunakan kalimat good night sir. Sir itu bisa diartikan Pak atau Bapak atau Tuan. Oke, untuk nomor 3 sampai nomor 7 coba kalian latih sesuai dengan waktu yang terjadi. Sapaan yang tepat untuk waktu yang tersebut apa? Silakan dilengkapi, bisa ditulis kembali. Baiklah anak-anak, untuk sapaan dalam bahasa Inggris. Di sini ada beberapa sapaan. You say good morning from 1 o'clock in the morning to 12 o'clock at noon. Jadi gini, kita menyapa good morning itu mulai dari pukul 1 dini hari sampai jam 12 siang. Nah, itu mau jam 8 pagi, jam 2 pagi, itu mengucapkan atau menyapa orang itu di bahasa Inggris pakai good morning. You say good afternoon from 12 p.m. to 6 p.m. Nah, kita menyapa orang dalam bahasa Inggris itu memakai good afternoon dari pukul 12.01 siang sampai jam 6 sore. Itu menyapanya pakai good afternoon. Berikutnya, you say good evening from 6 p.m. to 9 p.m. Dan kita menyapa good evening itu bisa dimaknakan selamat sore atau selamat malam itu dari pukul 6.01 sampai pukul 9 malam. Nah, adapun kita mengucapkan good night ketika kita berpisah dengan orang itu di malam hari. Kalau bertemu kita menyapa dulu dengan good evening. Kalau berpisah kita menutupnya dengan good night dan dilanjutkan dengan say goodbye atau see you. Dan itu bisa untuk night itu atau good night itu bisa dimaknakan selamat tidur.
Nah, jadi kalau di Inggris untuk mengucapkan selamat tidur itu bisa dengan kata good night. Misal selamat tidur Bu, bisa good night Mom. Itu bisa dimaknakan selamat malam, juga bermakna selamat tidur. Nah, itu beberapa sapaan sesuai dengan waktu yang dipergunakan, dan mudah-mudahan dari materi ini kalian ada sedikit pencerahan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Semangat terus ya, meskipun kita masih belajar online, Bapak yakin tidak ada hambatan kalau kita punya semangat yang tinggi.